Nggih mungkin Za? nggih. Za? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Gimana hari ini, ada yang tidak masuk? Apa, Bu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang tematik, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Ayo, Za. Nah, di sini ada sebuah cerita. Pada waktu liburan, Siti pulang kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat pantai. Siti senang membeli ikan di TPI atau tempat perlelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu di TPI. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Nah, di sini siapa ya rumahnya dekat pantai? Saya, Bu. Ya, kalau rumahnya dekat pantai pasti banyak ikannya ya. Iya, Bu. Lalu nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencarian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara dengan nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Nah, di sini Ibu ada cerita nelayan dan ikan mas. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk tugasnya di rumah ya. Ini Ibu bacakan separuh dulu poinnya aja biar nanti kalian kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan, sebentar. Ada yang mau membaca? Saya, Bu. Ayo, siapa yang mau baca? Adela. Ya, dibaca. Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Ayo, Za. Lalu dilanjutkan. Siapa yang ingin melanjutkan? Siapa? Ayo Mbak Nisrina baca ya. Iya. Ayo Nis. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Nenek
yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba Piye, Reza? Za? Lalu siapa ingin melanjutkan ceritanya kembali? Yuk, Mas Aryut ya. Baca ya, Yud. Yud. Kalau Mas Adut nggak ada ya udah. Ibu bacakan ya. Sang nenek masih saja merasa tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan mulai dari istana menjadi penguasa provinsi atau gubernur dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan dikabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek meminta kepada ikan agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Namun mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian lapuk sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Nah, ceritanya sudah selesai. Lalu, di sini ada pertanyaan. Siapa yang ingin menjawab? Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Kalau nenek sama kakek itu Kakek sifatnya sifatnya gimana? penurut. Kakek sifatnya Iya. penurut. Terus? Nenek sifatnya serakah. Nah, berarti benar sekali. Kalau dalam suatu cerita itu pasti ada yang antagonis dan protagonis. Nah, di sini yang antagonis itu nenek dan kan dia serakah. Terus kalau yang protagonis itu kakek karena kakek menjadi penurut dan menuruti semua keinginan nenek. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut cerita fiksi? Siapa yang ingin menjawabnya? Siapa yang ingin jawab? Saya Bu Adeline. Iya, Mbak Adeline. Cerita Iya, Mbak Bukti Adeline. Nelayan dan Ikan Mas merupakan cerita fiksi, yaitu cerita rakyat, karena merupakan cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. Iya, benar. Kalau cerita fiksi itu merupakan cerita karangan. Kalau cerita yang real dan ada yang kehidupan nyata itu namanya cerita rakyat. Jadi kalau cerita fiksi itu hanya karangan atau halus saja. Tidak bisa ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa nelayan dan yang pertanyaan ketiga, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Allah? Ayo yang bisa menjawab. Sifatnya nenek tadi gimana? antagonis. Yang harus kita hindari itu sifat serakah, Bu. Iya, pintar supaya kita tidak seperti nenek tadi ya. Kalau kita tidak bersyukur, nanti nikmatnya diambil lagi sama Allah, begitu.
Lalu di sini, berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh pemegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing, yaitu yang berbeda setiap satu tokoh dengan tokoh yang lain. Kalau kalian jadi bintang film, kalian piye iki? Wes ya? Zoom-nya harus berakhir. Ya wes cepet. Aku tak teruske wae. Sekian dari pelajaran Ibu de hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya? Wes. Suwen. Apa nggawe meneh wae po Zagi? Ora ngano iku ya. Gawe meneh wae. Ora iku. Ora bar. Kan emang nek Zoom kan 30 menit tandaan apa 45 menit? 40 ya? 45. 45. 45.